Oke, kita akan lanjutkan untuk menginput transaksinya. Oke, untuk transaksinya di sini untuk yang pertama itu ada dokumen transaksi bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas, kita lihat di keterangannya. Kalau keterangannya ada pelunasan faktur, berarti itu adalah identik dengan pembayaran hutang dagang. Tapi kalau misalnya di keterangannya bukan pelunasan faktur, berarti non hutang dagang. Berarti di inputnya ke banking spend money. Ya. Pay from akunnya kita isikan karena di sini bukti pengeluaran kas, berarti pay from akunnya kita pilih cash in bank. Teks inklusifnya jangan di checklist. Memonya kita isikan sesuaikan dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu pembayaran gaji November. Nomor ceknya adalah BKK 121. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 1 bulan 12 tahun 2024 dengan nominalnya adalah 6.150.000. Seperti ini. Ya. Baru kita turun ke jurnalnya. Kita lihat di sini karyawannya itu pembayaran gaji karyawan bulan November, berarti pembayaran beban gaji atau biaya gaji karyawan tapi bulan kemarin dibayar bulan hari ini, berarti kita membayar hutang beban. Kita langsung klik nomor 2 kelompok hutang. Kita lihat akun payable itu kan hutang dagang, berarti bukan. Income tax payable itu hutang pajak. PPN payable hutang pajak juga. PPN out, PPN in juga sama, itu pajak. Bank Mandiri Luar itu bukan. Berarti expense payable itu adalah hutang biaya. Nah, gaji itu akan termasuk ke dalam biaya. Maka di sini kita klik expense payable. Seperti ini, ya. Kalau sudah, klik record. Transaksi yang kedua itu adalah voucher kas kecil. Itu sama, kita kliknya itu di menu banking, pilih spend money karena termasuk pengeluaran kas. Tapi di pay from akunnya kita pilihnya petty cash karena bukti transaksinya juga adalah voucher kas kecil. Tapi kalau bukti pengeluaran kas seperti ini, maka pay from akunnya adalah cash in bank. Seperti itu, ya. Petty cash. Memonya kita isikan pembuatan brosur. Nomor buktinya P121 dengan tanggal 2, nominalnya adalah 1.350.000. Kita lihat pembuatan brosur itu nama akunnya adalah advertising expense, iklan, ya. Record. Seperti itu, ya. Yang ketiga itu bukti penerimaan kas. Kita lihat di keterangan kalau pelunasan faktur berarti itu identik dengan penerimaan piutang. Tapi kalau bukan pelunasan faktur di keterangannya berarti itu non piutang dagang. Oke, karena di sini keterangannya pelunasan faktur berarti itu identik dengan pelunasan atau penerimaan piutang dagang. Maka kita inputnya ke sales receipt payment. Tapi kalau non piutang dagang berarti masuknya ke banking receipt money. Itu ya cara membedakannya menu-menu dari Mayobnya. Jadi di sini sales receipt payment, customer-nya adalah toko Ajalea. Oke, nominal yang diterimanya adalah 67.443.600. Nomor buktinya BKM 12.1 dengan tanggal 3 Desember 2024. Tinggal kita klik di amount applied. Nah, itu akan muncul. Diskonnya akan muncul secara otomatis. Ya, kita tab, lalu kita klik record di sini. Pastikan di pelunasan fakturnya itu sudah tertera juga. Kita melunasinya tanggal 25 November. Berarti kita kliknya yang tanggal 25 November di sini yang melunasinya. Itu jaga-jaga kalau nanti akan muncul 2 tanggal atau mungkin 3 atau 4. Kita pilihnya sesuai dengan yang di soal. Kalau di soalnya kita melunasinya yang tanggal 25, berarti kita pilihnya yang tanggal 25 di amount applied-nya.
dikurangi dengan potongan sebesar 2%. Potongannya nggak usah dihitung, karena sudah otomatis muncul di sini diskon. Seperti itu, karena di awal kita sudah setting yang namanya termin. Begitu ya. Kalau sudah autopilotnya sudah 0, maka kita klik record, print letter, cancel. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, dokumen keempat, itu ada voucher kas kecil. Ini mudah, tinggal masuk ke banking, spend money, pay from akunnya PT Cash. Memonya kita isikan pembayaran listrik tel bulan November. Seperti itu. Nomor buktinya V122 dengan tanggal 4/12/24. Nominalnya adalah 1.950.000. Nah, karena bulan November sama ya, listrik dan telepon juga termasuk ke dalam biaya, maka kita akunnya sama dengan yang pertama, yaitu expense payable, yaitu hutang biaya. Lalu kita klik record, cancel. Kita masuk ke dokumen kelima. Nah, di dokumen 5 ini, dokumen transaksi kelima, kita input dokumen transaksi kelima, ini adalah bukti transaksi faktur, ya, faktur. Kita lihat di kopakturnya itu, kalau nama perusahaan kita, karena kan di sini kita statusnya sebagai PD Jaya Giri, maka kita ingat-ingat kalau nama fakturnya di sini nama perusahaan kita, berarti itu adalah penjualan. Tapi kalau misalnya bukan nama perusahaan kita, berarti itu pembelian. Itu cara membedakan cepatnya seperti itu. Karena di sini nama fakturnya itu nama perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan. Penjualan secara apa? Secara kredit, karena di sini ada nomor fakturnya. Gitu. Berarti di inputnya ke sales, enter sales. Nah, jangan lupa ininya layoutnya diganti dulu jadi item kalau yang pertama ya, karena settingannya masih begini. Teks inklusifnya jangan di checklist, pastikan ya. Kita masukkan customernya, ini biar agak lebih gede. Oke, customernya di sini adalah toko Hazel. Kita masukkan toko Hazel. Terminnya 2/10 N/45 sudah sesuai. Invoice-nya, nomor fakturnya adalah F121 dengan tanggal 6/12 tahun 2024. SIP-nya atau unitnya adalah 18 dengan barang yang pertama adalah HP Papilion. Ini jangan salah ya, jangan keliru. Price-nya adalah 18 juta. Untuk barang yang kedua 14 unit untuk jenis Dell Inspiron dengan price-nya adalah 14 juta. Nah, karena di soal di sini juga ada freight collected, maka di kolom freight kita isikan 500.000. Nah, 500.000 ya. Nah, seperti itu. Total amount-nya pastikan sama dengan di soal, yaitu 577.700.000 rupiah. Nah, sudah sama ya. Kalau sudah sama, kita klik record, cancel. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dokumen transaksi 6, itu ada bukti pengeluaran kas. Kita lihat, keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti identik dengan pembayaran hutang dagang. Maka kita pilih menu purchase, pay bill. Suppliernya adalah PT Padma Raksasa. Nomor ceknya adalah BKK 12.2 dengan tanggal 6/12/24. Nominalnya yang dibayar adalah 55.988.400. Ya, diskonnya di sini sudah muncul otomatis. Tinggal kita tab saja di keyboard
sampai amount left-nya, amount applied-nya terisi dan out of balance-nya itu 0. Seperti ini. Kalau sudah, klik record. Nah, sebelumnya pastikan juga ketika nanti di sini muncul beberapa tanggal, pastikan sesuai dengan yang di soal. Di soal itu kan melunasi yang tanggal 28, berarti pilihnya yang tanggal 28 saja. Kalau yang munculnya hanya satu seperti ini mudah, tapi ketika ada beberapa tanggal yang muncul, berarti kita harus sesuaikan. Kalau sudah, klik record, print letter, cancel. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan menginput transaksi retur ya. Nah, di sini sudah ada bukti transaksinya untuk dokumen 7, yaitu transaksi retur, karena nomornya NK, nota kredit ya. Kita lihat ini retur apa, penjualan atau pembelian. Karena di kopakturnya adalah nama perusahaan kita, berarti itu adalah retur penjualan. Langkahnya gimana? Langkahnya sama dengan kita menginput transaksi penjualan pada umumnya, yaitu ke menu sales, enter sales. Bedanya hanya pada saat kita menginput kuantiti saja. Kalau kuantitinya penjualan, itu kan kita input seperti biasa. Kalau 4, 4, kalau 2, 2. Tapi kalau retur, itu menggunakan tanda minus di depannya. Min. Ini min 4, min 2 gitu. Ya, kita akan coba. Customer-nya adalah toko Hazel. Nah, terminnya, karena tidak ada termin di sini, kita COD-kan saja. Invoice-nya NK121, tanggalnya tanggal 7 sudah, SIP-nya adalah min 4, jadi sekarang HP Pavilion 18 juta. Yang kedua adalah min 2 untuk jenis Dell Inspiron, price-nya adalah 14 juta. Nah, seperti ini ya. Pastikan total amount-nya sama, 111 juta, seperti ini. Oke, sebelum di-record, untuk retur penjualan, ini hanya retur penjualan ya, retur penjualan. Diklik dulu tanda panahnya di sini untuk jenis persediaan yang pertama, HPP. Kita rubah dulu tracking sales-nya jadi sales retur. Nah, seperti ini. Yang kedua juga sama, jadi sales retur. Oke, nah, gitu ya. Jadi kalau ada transaksi retur, itu di inputnya sama dengan transaksi penjualan. Ya, transaksi kalau ada retur penjualan ya, ini retur penjualan, itu sama dengan transaksi penjualan. Bedanya itu kuantitinya kita menggunakan tanda minus di depannya, dan setiap persediaannya dirubah dulu tracking sales-nya jadi sales retur seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik record, lalu kita masuk ke register. Nah, di bagian pilih retur and credit. Kalau tidak muncul returnya di sini yang sudah kita input barusan, berarti yang pertama kemungkinan kuantitinya tidak kalian minus. Ya, atau jumlah unitnya pada saat di input itu tidak di min. Jadi tidak akan muncul di sini. Dan yang kedua, bisa saja walaupun sudah di min tapi belum di record. Jadi pastikan tadi di minus lalu di record dulu. Setelah di record baru kita masuk ke register atau sales register. Lalu pilih retur and credit dan di sini akan muncul. Seperti itu ya. Oke, karena sini sudah ada, diklik saja apply to sell dan tanggalnya kita sesuaikan. Di sini kan tanggalnya ada 2, awas jangan tertukar. Ini maksudnya returnya terjadi tanggal 7 untuk meretur transaksi tanggal 6. Seperti itu ya. Oke. Nomor buktinya NK121, tanggalnya tanggal 7 sudah. Nah, di sini tanggal 6 pilih. Nah, ini yang tanggal 6. Diskonnya dihapus. Amount applied-nya diklik yang tanggal 6. Sampai out of balance-nya 0. Seperti itu ya. Kenapa tanya diskonnya dihapus? Karena kalau retur itu tidak ada diskon, jadi dihapus. Kalau sudah, klik record. Close. Cancel. Nah, seperti itu ya. Itu adalah langkah untuk menginput transaksi retur penjualan. Ya, retur penjualan. Nah, setelah diinput, kita masuk dulu ke inventory, item list, kita rubah lagi. Tadi sales yang sudah kita ganti jadi sales retur, kita kembalikan lagi ke sales. Tuh, ya, yang ini.
seperti ini, dua-duanya. Awas jangan lupa ya, jangan lupa kita harus rubah dulu supaya nanti datanya betul hasil laporan keuangannya. Gitu. Jadi yang dirubah ke sales retur itu hanya retur penjualan saja. Tapi ketika nanti ada retur pembelian itu tidak usah diganti inventory-nya. Lanjut aja. Tapi ketika retur penjualan dirubah dulu jadi sales retur. Ketika transaksinya sudah selesai diproses sampai register, kita rubah lagi jadi sales biasa atau jadi sales gitu. Oke. Selanjutnya dokumen transaksi 8 adalah voucher kas kecil. Kita masuk ke banking, spend money, pay from akunnya pastikan petty cash. Memonya kita isikan pembelian perlengkapan toko. Nomor ceknya P123 dengan tanggal 9/24. Nominalnya adalah 1.800.000. Perlengkapan toko itu namanya apa? Store supplies. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Lanjut klik record, cancel. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi 9. Itu adalah bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur tanggal 23 November. Berarti itu adalah pelunasan hutang dagang. Berarti masuknya ke purchase, pilih pay bill. Suppliernya adalah PT Pesona Anggrek. Pesona Anggrek ya. Nomor ceknya, nomor buktinya BKK 123 dengan tanggal 9/12/24. Nominalnya adalah 46.620.000. Nah, seperti ini ya. Sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah, klik record. Ini yang tanggal 23 ya. Karena hanya ada satu dan tanggalnya juga sama, 23 November berarti sudah. Record, cancel. Selanjutnya, dokumen 10 itu ada transaksi faktur. Kita lihat di kop fakturnya itu nama perusahaan siapa. Karena di sini bukan nama perusahaan kita, ya, karena kita Jaya Giri, maka di sini adalah transaksi sudah jelas pembelian. Maka di inputnya ke purchase, enter purchase. Teks implicitnya jangan di checklist, layoutnya kita ganti jadi item. Nah, seperti ini. Langkah inputnya seperti apa, Bu? Sama seperti transaksi penjualan langkahnya, ya. Oke, suppliernya adalah PT Puspa Bangsa. Terminnya sudah sesuai, ya. Oke. Purchase-nya adalah nomor buktinya F05. Tanggalnya tanggal 10. Bill-nya adalah 22. Untuk jenis HP, jangan tertukar ya. Karena ini yang mengecohnya itu adalah data persediaan yang munculnya Dell dulu. 20 unit. Untuk jenis Dell, price-nya 12.500. Nah, seperti ini ya. 668.220 sama ya, 668.220. Kalau sudah tinggal kita klik record saja. No. Kalau ada notif seperti ini kita klik no. Karena ini instruksinya itu apakah kamu mau merubah jenis pajak yang kamu gunakan? Tidak ya, karena kita menggunakan PPN. No. Cancel. Next, kita lanjut ke dokumen 11. Nah, kita lihat di sini ada nota kredit. Berarti ada retur. Retur apa? Penjualan atau pembelian. Kita lihatnya di kop fakturnya. Kalau di kop fakturnya nama perusahaan kita, berarti retur penjualan, tapi kalau bukan berarti retur pembelian. Betul, berarti retur pembelian. Kita masuk ke purchase, enter purchase. Nah, kita input seperti biasa, halnya transaksi pembelian. Bedanya di mana? Bedanya di kuantitinya, itu menggunakan tanda minus. Gitu ya. Suppliernya itu PT Puspa Bangsa. Terminnya kita COD-kan saja. Nomor buktinya NK01. Tanggalnya tanggal 11.
min 2, yes, min 2 ya. Untuk jenis HP, price-nya 16 juta. Yang kedua, min 4, price-nya untuk jenis Dell, price-nya 12.500.000. Nah, seperti ini. Total amount-nya 91.020.000, sama ya. Gitu. Pastikan di min. Oke, untuk retur pembelian itu tidak sama dengan retur penjualan. Karena kalau retur penjualan kan kita harus merubah dulu persediaannya jadi sales retur. Tapi kalau pembelian mah tidak usah, ya. Jadi langsung saja kita record. Lalu kita masuk ke register, retur and debit. Nah, muncul di sini. Oke, tinggal apply to purchase, tanggalnya sesuaikan, tanggal 11. Nomor buktinya NK1. Nah, kita lihat tanggalnya itu adalah untuk meretur tanggal 10. Nanti yang ini, diskonnya kita hapus, amount applied-nya kita klik yang tanggal 10. Time saja 1 kali, sampai out of balance-nya itu 0, seperti ini. Gitu ya. Kalau sudah, klik record. Close. Itu untuk transaksi retur pembelian. Selanjutnya, yaitu dokumen 12, ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti itu adalah penerimaan piutang. Berarti masuk ke sales, receive payment, customer-nya adalah toko Hazel. Ya, amount receive-nya 457.366. ID-nya atau nomor buktinya adalah BKM 123, tanggalnya 12/12/24. Nah, kita lihat di sini toko Hazel. Pelunasan fakturnya tertanggal 6 Desember, berarti yang tanggal 6. Ya, yang ini. Dikurangi dengan sales retur dan potongan 2%. Nah, karena di sini nominal yang di sini adalah nominal yang sudah dikurangi dengan sales retur, berarti diskonnya yang harus kita rubah. Ya, diskonnya adalah diskon setelah retur. Kalau di sini itu adalah diskon sebelum retur. Sedangkan di sini di keterangannya adalah dikurangi retur dulu. Maka di sini diskonnya kita hapus. Ya, kita hitung ulang. Berarti kita lihat di sini menggunakan kalkulator. Nah, di kalkulator ya. Oke, kita hitung aja ya. 466.700. Di sini kita coba di Excel. Ya, biar kelihatan. Tapi nanti boleh hitung di kalkulator ya. Nah, 466.700 di sini dengan 466.700.000 dikali berapa tarifnya di sini? 2%. Dikali 2%. Maka hasilnya adalah 466.700.000 dikali 2%. Nah, 9334 ya. Itu adalah hasilnya. 9.334.000. Astagfirullah. 9.334.000. Nah, seperti ini ya caranya. Ketika ada di keterangan itu keterangannya pelunasannya itu dikurangi dulu sales retur dan potongan 2%. Maka potongannya yang harus kita rubah. Ya, potongannya yang harus kita rubah atau diskonnya yang harus kita rubah disesuaikan dengan nominal setelah retur. Caranya 466.700 dikalikan dengan 2%. Nah, itu adalah diskonnya. Maka nanti tinggal diklik amount applied-nya sampai out of balance itu 0, seperti ini. Kalau sudah, klik record, print letter, cancel.
Selanjutnya, dokumen 13 itu ada nota kontan. Nota kontan itu adalah dengan kopaktur nama perusahaan kita, berarti itu adalah transaksi penjualan tunai, jelas di sini ya. Penjualan tunai. Langkahnya seperti apa, Bu? Langkahnya sama dengan menginput transaksi penjualan. Itu ke menu sales, enter sales. Customernya adalah, karena tidak ada penjualan tunai, maka kita new di sini. Kita masukkan penjualan tunai. Nah, seperti ini. Klik OK. Kita masukkan customernya penjualan tunai. Nah, seperti ini ya. Terminnya di sini N/30, berarti kita rubah. In a given of days, diskon day-nya 30 di sini. Balance day-nya 30. Tidak ada persen ya. Oke. Nah, jadi net 30, N/30 sesuai dengan yang di soal. Nomor fakturnya adalah KN01 dengan tanggal 13 bulan 12 tahun 2024. Nomor kuantitinya adalah 14 unit untuk jenis HP Pavilion. Price-nya adalah 18 juta. 16 unit untuk jenis Dell Inspiron. Price-nya adalah 14.500.000. Nah, di sini ada freight, berarti kita isikan freight di sini 500.000. Pastikan sama total amount-nya dengan jumlah 537.740.000 sama ya. Nah, bedanya antara penjualan kredit dengan penjualan tunai itu ada di tahap terakhirnya. Kalau penjualan kredit kan kita langsung record, tapi kalau penjualan tunai di sini ada pay today. Kita isikan pay today-nya. Sesuai dengan apa, Bu? Sesuai dengan total amount di sini. Itu 537.740. Di tab aja satu kali sampai balance to-nya itu adalah 0. Kalau sudah, kita klik record, cancel. Nah, seperti itu ya. Itu adalah langkah untuk menginput transaksi penjualan secara tunai. Selanjutnya, di dokumen 14, di sini ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti itu adalah pembayaran atau penerimaan piutang. Berarti ke sales receive payment. Ya, customernya adalah toko Hazel. Maunya 58.297.200. Oke, nomor buktinya BKM 12/4, tanggalnya 14 Desember 2024. Nah, seperti ini. Bu, kenapa ada finance charge di sini 577.200? Karena di soalnya juga sudah otomatis di sini ditambah denda keterlambatan pembayaran sebesar 1%. Kan di termin di awal kita sudah setting. Kalau terminnya itu untuk transaksi penerimaan piutang adalah 1%, maka di sini otomatis muncul finance charge 577.200. Seperti ini ya. Kalau sudah, klik record, cancel. Transaksi selanjutnya itu dokumen 15. Ini ada keterangannya juga pembayaran PPN. Nah, berarti bukan penerimaan hutang. Berarti masuknya ke mana? Ke banking, spend money. Nah, pay from akunnya cash in bank karena bukti pengeluaran kas. Memonya di sini boleh pembayaran hutang PPN. Nah, nomor buktinya BKK 12/4 dengan tanggal 15/12/24. Amountnya 3 juta. PPN-nya itu adalah kelompok 2 ya. Nah, PPN ini bulan November, berarti hutang PPN. Hutang PPN itu apa? Berarti PPN payable. Kalau sudah, klik record, cancel. Next, kita masuk ke dokumen 16. Ini adalah transaksi penjualan. Sales, enter sales. Customernya adalah toko Azalea.
toko Ajal ya. Terminnya 2/10 N per 30. Sini N per 45. Berarti kita rubahnya ini aja, jadi 30. Oke. Gitu ya. Tanggal nomor invoice-nya adalah F122 dengan tanggal 18/12/24 ya. Kuantitinya 12 unit. Harganya jenisnya HP Pavilion. Price-nya adalah 18.500.000. Yang kedua, yaitu 8 unit untuk jenis Dell Inspiron. Price-nya adalah 15 juta. Nah, seperti ini ya. Total amount-nya adalah 379.620.000. 620.000 ya. Udah sama sesuai. Klik record. Cancel. Kita next. Dokumen 17 itu bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur, berarti pembayaran hutang, dimasuknya ke purchase paybill. Suppliernya siapa? Puspa Bangsa ya. Nomor buktinya BKK 125 dengan tanggal 18 bulan 12 tahun 2524. Nominalnya adalah 559.884. Nah, kita lihat. Pelunasan faktur tanggalnya 10 Desember. Berarti yang 10 Desember tuh yang ini, yang kedua, ya. Dikurangi dengan retur pembelian serta potongan pembelian 3%. Nah, kalau keterangannya seperti ini, kita hitung ulang diskonnya. Berarti 577.200 kita hitung ya. Sama dengan 577.200.000 dikali dengan tarifnya itu diskonnya berapa tadi? Diskonnya itu adalah 3%. Maka di sini kita hitung kali 3%. Enter. Nah, ini adalah diskonnya. 17.316.000. Ya, 577.200. 17.316.000. Nah, seperti ini. Gitu ya. Kalau di keterangannya itu ketika pelunasan ada dikurangi dengan retur, berarti diskonnya otomatis harus dihitung ulang. Karena diskon yang muncul itu adalah diskon sebelum retur. Gitu. Kalau sudah, klik record, print letter, cancel. Selanjutnya, dokumen 18. Dokumen 18 itu adalah bukti penerimaan kas. Piutang sebesar 30 juta telah dihapuskan dalam bulan Oktober atas nama pelanggan Melasari. Ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%, itu toko Jasmine. Berarti itu adalah penerimaan piutang yang sudah terhapuskan. Berarti masuknya ke banking, receipt, money. Ya. Deposito account-nya kita klik cash in bank, tes inklusifnya jangan di checklist. Memonya kita isikan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. ID-nya BKM 125 dengan tanggal 20 Desember 2024. Amount-nya 15 juta. Ya. Akunnya itu adalah allowance atau cadangan kerugian piutang. Karena masuknya ke cadangan ya. Ketika ada penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan atau sudah tidak diakui lagi, tapi ada kemampuan untuk membayar sebesar 50%-nya, 15 juta ya. Kalau sudah, klik record, cancel. Selanjutnya yaitu dokumen 19. Itu adalah transaksi pembelian. Berarti kita masuk ke purchase, enter purchase, suppliernya adalah Pesona Anggrek, terminnya N per 30, kita sesuaikan aja. Nomor buktinya adalah A17
tanggalnya 22, 26 unit untuk jenis HP Pavilion, price-nya 16.200, 30 unit untuk jenis Dell Inspiron 12.600.000 ya. Oke. Ada frame-nya 1 juta. Nah, seperti ini. Total amount-nya 888.112 sama dengan yang di soal. Oke, kalau sudah klik no, cancel ya. Selanjutnya dokumen 20 ya. Dokumen 20 itu adalah bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas kita keterangannya pelunasan faktur, berarti masuknya ke paybill. Suppliernya adalah Puspa Bangsa ya. Nomor buktinya adalah BKK 126, tanggalnya 23/12/24, amountnya adalah 35.875.200. Karena ada denda keterlambatan pembayaran 1%, maka di sini otomatis akan muncul di finance charge-nya. Kalau sudah, klik record, cancel. Next, dokumen 21 itu bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, berarti masuk ke sales receive payment karena penerimaan piutang ya. Customer-nya itu Toko Hiater, amount-nya 39.960, tanggalnya, nomor buktinya BKM 126 dengan tanggal 25/12/24. Nah, seperti ini. Mudah saja ya, tinggal klik record, cancel. Dokumen 22 itu adalah voucher kas kecil, berarti di inputnya ke banking, spend money, pay for akunnya adalah petty cash, memonya kita isikan perbaikan atap toko. Nomor buktinya V124 dengan tanggal 26/12/24, nominalnya adalah 1 juta. Nah, di sini sudah jelas perbaikan atap toko yang rusak itu masuknya ke other operational expense. Maka langsung kita pilihnya other operational expense, operating expense seperti ini. Ya, klik record, cancel. Selanjutnya itu ada dokumen 23. Dokumen 23 adalah transaksi penjualan, betul. Sales, enter sales, customer-nya adalah Toko Hiater. Terminnya 2/10 N/30. Rubah ininya saja. Nah, seperti ini. Invoice-nya F123 dengan tanggal 27/12/2024. Kuantitinya 30 unit untuk jenis HP Pavilion. Price-nya adalah 18 juta. Dengan barang yang kedua 20 unit Dell Inspiron. Price-nya adalah 15.500.000. Nah, amount-nya 943.500. Sama ya. Kalau sudah klik record, cancel. Next, selanjutnya dokumen 24 itu ada transaksi pembelian, betul ya. Purchase, enter purchase. Suppliernya PT Padma. Terminnya N/30, disesuaikan saja. Oke, nomor buktinya G11, tanggalnya tanggal 29/12/24. Oke, barang yang pertama adalah 24 unit untuk jenis barang HP Pavilion. Description-nya adalah 16.400.000. 22 unit untuk jenis barang Dell Inspiron. Price-nya 12.400.000. Nah, seperti ini. Total amount-nya 379.704. Oke, sama ya. Klik record, no,
cancel. Selanjutnya, dokumen transaksi 25. Nah, ini adalah dokumen transaksi pengeluaran kas, keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman. Berarti jelas ini masuknya ke banking, spend money, pay from akunnya adalah cash in bank, ya. Memonya adalah pembayaran angsuran. Nah, seperti ini. Nomor buktinya BKK 12.7, tanggalnya tanggal 30/12/24, nominalnya adalah sini 48 juta. Nah, kita lihat di sini perusahaan membayarkan hutang atau angsuran pinjamannya 40 juta dengan tambahan bayar bunga 8 juta. Berarti transaksinya atau jurnalnya adalah hutang ya, Bank Mandiri Loan sebesar 40 juta. Nah, satunya lagi akunnya adalah bunga, beban bunga. Beban bunga itu namanya adalah apa? Beban bunga. Interest expense 8 juta. Nah, seperti ini. Ini jumlahnya adalah 48 juta. Record. Cancel. Selanjutnya, dokumen transaksi 26, itu ada transaksi pengambilan pribadi untuk keperluan pemilik. Berarti inputnya itu ke banking spend money sama. Pay-nya adalah bukti pengeluaran kas, cash in bank. Memonya itu adalah pengambilan pribadi. Pemilik ya. Nomor buktinya BKK 12.8, tanggalnya adalah tanggal 30, sudah, amountnya adalah 20 juta. Berarti nama akunnya adalah drawing, Andrian Drawing. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, klik record, cancel. Selanjutnya, yaitu dokumen 27. Dokumen 27 itu adalah pengisian kembali ke dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil. Berarti bukti pengeluaran kas, banking spend money. Payroll akunnya adalah cash in bank. Tuh, memonya adalah pengisian kembali dana kas kecil. Ya, nomor ceknya adalah BKK 12.9 dengan tanggal 30, nominalnya 6.100.000. Nah, berarti akunnya adalah petty cash ya, karena pengisian kembali. Jadi cash in bank terhadap petty cash. Klik cancel. Selanjutnya, oke, sudah ya, itu adalah transaksi-transaksi yang ada di PD Jaya Giri untuk bulan Desember ya, transaksi umumnya. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke input transaksi memo, kita harus ekspor dulu laporan keuangan trial balance yang before memorial. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke report. Nah, sebelum dari itu, ada yang terlupa ya. Kita masuk ke transaction journal dulu. Kita setting 1/12/24 sampai dengan 31/24 ya. Kita pilih sales di sini ya. Kita cari sales. Nah, kita lihat ada tidak transaksi sales diskon yang ada PPN-nya. Kalau ada transaksi sales diskon dan di bawahnya itu ada PPN-nya, kita rubah dulu. PPN-nya kita hapuskan. Ya, kita lihat di sini tidak ada ya. Sales diskon yang ada PPN-nya, kita ke bawah. Nah, ini ada sales diskon, di sini ada PPN. Kita rubah dulu PPN-nya. Jadi NT. Caranya gimana? Caranya klik tanda panah di sini. Nah, lalu kita rubah di sini jadi NT. Klik OK. Nah, seperti itu ya. Kita cari lagi sales diskon yang ada PPN-nya. Nah, kalau sudah tidak ada, kita masuk ke purchase.
Sama, kita cari purchase diskon yang ada PPN-nya. Ya, di sini tidak ada. Nah, sini ada ya, purchase diskon ada PPN-nya. Kita rubah dulu PPN-nya. Jadi NT. Tidak semua ya, tidak semua dirubah jadi NT, hanya yang terdapat purchase diskon saja atau sales diskon saja. Kalau yang lainnya jangan dihapus. Gitu ya. Kita cek lagi. Sudah tidak ada ya, jadi hanya 2, di sell 1, di purchase 1. Oke, close. Kalau sudah, kita masuk ke report, account, trial balance ya, display. Nah, ini adalah trial balance atau neraca sebelum memo real. Cara menyimpannya send to send to PDF ya. Send to PDF, kita pilih tadi di videos ya, latihan, kita masukkan di sini trial balance before memo, save. Nah, gitu ya. Close. Itu teks. Nah, oke. Gitu ya caranya. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi memorial, yaitu transaksi AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Untuk menginputnya, kita langsung masuk ke account, record journal entry. Ya, di sini kita sesuaikan nomornya, tanggal beserta dengan keterangannya. Di sini BM 12.1, tanggalnya tanggal 31 bulan 12 tahun 24. Memonya adalah penerimaan rekening koran bank boleh, atau AJP 1 boleh, ayat jurnal penyesuaian 1 boleh, silakan bebas ya. Oke, di sini telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priuk pertanggal 31 Desember 2024 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue itu adalah pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan bunga. Artinya, perusahaan mendapatkan pendapatan bunga, berarti hartanya bertambah sebesar 11.500.000, pendapatan bertambah. Tapi untuk mendapatkan pendapatan seperti ini, segini, kita harus bayar beban bank service charge. Beban administrasinya sebesar 1.200.000. Berarti bersih yang kita terimanya itu tidak segini, tapi dikurangi dulu dengan beban. Maka uang yang kita terima atau pendapatan yang kita terima adalah 10.300.000 bersihnya. Maka kita langsung apply di sini, langsung jurnal. Ya, berarti masuknya ke cash in bank tadi ya 10.300.000. Dan yang kedua, bank service charge itu kan beban bertambah itu ada di debit, yaitu 1.200.000. Dan yang terakhir adalah interest revenue atau pendapatan bunga 11.500.000 bertambah di kredit pendapatan itu ya. Kalau sudah, klik gitu. Selanjutnya dokumen BM kedua ya, di jurnal kita masukkan BM 12.2 tanggal 31 Desember. Memonya adalah AJP kedua. Itu aja, boleh ya. Oke, kita lihat. Data penyesuaian akhir periode, store supplies yang masih ada itu adalah 10 juta. Kalau yang keterangannya yang masih ada, berarti kita harus cari dulu yang sudah terpakainya. Caranya seperti apa? Oke, kita lihat. Caranya kita masuk ke akun list ya. Kita cek di sini.
Kita cek di sini store supplies-nya. Store supplies-nya itu lihatnya lebih mudah ya di akun list. Store supplies-nya itu adalah 21.400.000. Berarti 21.400.000 itu adalah transaksi yang saldonya yang keseluruhan. Sedangkan di sini keterangannya itu adalah yang masih ada itu adalah 10 juta. Berarti yang sudah terpakainya 21.400.000 dikurangi dengan 10 juta. Maka hasilnya adalah 11.400.000. Ya, untuk store supplies. Maka di sini store supplies yang masih ada adalah 10 juta, yang sudah terpakai adalah 10.400.000. Jurnalnya store supplies expense, berarti kan beban 10.400.000. Kebanyakan 10.400.000 terhadap store supplies. Nah, seperti ini. Yang kedua, soal yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2024 itu nominalnya adalah 10 juta. Ya, berarti ini sudah diketahui bebannya itu adalah 10 juta, tinggal kita jurnal saja. Berarti di sini beban sewa itu adalah rent expense. Berapa tadi? 10 juta terhadap prepaid rent atau uang muka sewa. Gitu ya. Yang ketiga, beban asuransi bulan Desember 5.500.000. Berarti beban sewa beban asuransi. Asuransi itu berarti beban asuransi itu insurance expense nominalnya 5.500.000 terhadap prepaid insurance 5.500.000. Gitu ya. Selanjutnya, yang terakhir, taksiran kerugian piutang dagang sebesar 6% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2024. Berarti kita lihat saldo piutang dagangnya itu berapa. Nah, di sini piutang dagangnya itu adalah 1.329.780.000. Nah, dikalikan dengan tarifnya berapa? 6%. Kita coba ya. 1.329.780. Ini ya, yang account receivable saldo piutang. Oke, dikali tarifnya itu adalah 6%. Nah, ini hasilnya. Nah, 79.786.800. Nah, ini bukan nominalnya, harus dikurangi dulu dengan allowance, ya. Berarti di sini sama dengan ini dikurangi dengan allowance ini 38.600. Enter. Nah, ini nominalnya. Ya, 41.186.800. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Ya. Saldo piutang dagang ini dikalikan dulu 6%, baru nanti hasilnya dikurangi dengan allowance. Ya, awas jangan lupa. Dikalikan dulu tarif baru dikurangi dengan allowance. Ya, 38.600. Maka itu adalah nominalnya yang bisa kita jurnal. Oke, berarti tinggal kita jurnal di sini. Beban kerugian piutang BD expense, berarti kan ya. Nominalnya 41.186.800 terhadap tentunya allowance cadangan kerugian piutang. Nah, seperti ini cara menghitungnya ya. Nah, kalau kita mau lihat saldo awalnya, kita masuk aja ke akun list. Jadi biar tidak bolak-balik, langsung ditampilkan aja di sini. Kalau sudah, klik record. Gitu ya. Sini sudah otomatis berubah. Selanjutnya dokumen ke 3.
dokumen ketiga. Dokumen ketiga nah, BM ketiga ya, kita masukkan BM 12.3 31, memonya adalah AJP 3 boleh. Yang pertama, penyusutan equipment bulan Desember sebesar 3.300.000. Maaf, ini 3.300.000 ya. 3.300.000, ini 3.300.000. Nah, ini ya. Berarti beban penyusutan itu apa? Depreciation expense terhadap 3.300.000 terhadap akumulasi, tentunya akumulasi penyusutan, kan peralatan equipment ya. Selanjutnya, gaji bulan Desember 8.500.000 akan dibayar tanggal 3. Berarti bebannya sudah ada, bebannya itu wage and salaries bulan Desember 8.500.000, tapi kita belum bayar, kelebihan. Tapi kita belum bayar, artinya kita akan muncul hutang beban atau hutang biaya, yaitu expense payable. Berapa? 8.500.000 gitu ya. Yang ketiga, listrik dan telepon bulan Desember ini sama, satu tipe ya soalnya, 2.300.000 dibayarnya tanggal 5. Berarti beban telepon sebesar berapa? 2.300.000 terhadap expense payable gitu, karena belum dibayar. Bebannya terjadi bulan Desember tapi belum dibayar, maka muncul hutang. Recordnya cancel. Selanjutnya, masih ada satu lagi ya, masuk lagi ke journal entry. Yang keempat, BM 12.4, tanggalnya 31, memonya AJP 4. Nah, di sini karena pencatatan PPN income dan PPN out sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat saldonya. Tuh ya. Oke, kita minimize dulu biar terlihat. Nah, sini ya. Oke. PPN out dan PPN in ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat, PPN out itu saldo normalnya ada di kredit. Berarti kalau ditutup, maka saldo normalnya akan berpindah ke debit. Maka kita masukkan PPN out untuk 2. PPN out saldonya adalah 230, 560. Nah, gitu ya. PPN in ditutup juga sama, saldo normalnya ada di debit. Berarti ketika ditutup harus ada di posisi kredit. Maka di sini PPN income ya, nominalnya 218.416. Nah, ditutup ke PPN payable, masukkan ke PPN payable sisanya. PPN payable itu kan hutang PPN hutang normalnya di kredit, berarti di kredit. Nah, seperti ini jadi jurnalnya ya. PPN out-nya ditutup, PPN in-nya ditutup, dan dimasukkan sisanya ke PPN payable gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah hitung PPh badan dengan tarifnya 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto. Ya, kita lihat peredaran bruto di sini itu, catat ya, itu adalah sales atau penjualan. Kita lihat salesnya di sini adalah 3.222.600.000 rupiah. Maka di sini dikalikan 322 di sini itu dikalikan dengan 0,5%. Nanti nominalnya baru kita jurnal. Sini udah ada catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Kita hitung dulu ya. 3202600 dikalikan dengan 0,5%. Oke, 3202600 dikali
0,5%. Nah, ini hasilnya. Ya, 16.013.000 rupiah. Maka kita masukkan nominalnya di sini. Catatnya ke income tax expense dan income tax payable. Income tax expense ya 16.013.000 terhadap income tax payable, tapi di sini keterangannya adalah perhitungkan dengan prepaid tax. Maksudnya kita lihat saldo prepaid tax-nya itu ada atau tidak, ya. Prepaid tax-nya ada atau tidak. Nah, prepaid tax-nya itu adalah 30 juta, sedangkan kita bayar beban pajaknya itu adalah 16 juta. Berarti masih bisa tercover oleh uang muka pajak. Maka bukan masuk ke income tax payable, tapi masuknya ke prepaid tax gitu. Itu maksud dari perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Nah, seperti ini. Ya, misal di prepaid tax-nya itu tidak ada saldonya, maka di sini income tax expense itu pasangannya dengan income tax payable. Tapi kalau ada dan cukup, berarti masuknya ke prepaid tax. Gitu, ya. Oke. Kalau sudah, kita klik record, cancel. Nah, itu ya. Itu adalah rangkaian, karena sudah ya, hanya ada 4 transaksi penyesuaian. Kalau sudah sampai ke memo, kita bisa menampilkan beberapa laporan keuangan yang mungkin diminta nantinya ya. Yang mungkin diminta. Nah, di sini kita lihat laporan keuangan yang pertama itu biasanya yang diminta adalah trial balance after memorial. Sebelum tadi kan sudah disimpan, sekarang setelahnya. Masuk ke report, trial balance, account ya, trial balance, display. Nah, di sini sudah tinggal kita send to PDF. Ya, simpan di sini. Trial balance after memo. Save. Ya. Nah, kalau mau di print tinggal langsung aja print di sini, print. Kita cari nanti printer yang ready itu yang mana ya, sampai tulisnya ready. Kalau sudah print tinggal gitu aja ya, tapi kalau simpan send to PDF. Kalau dimintanya simpan dalam bentuk Excel boleh simpan Excel gitu. Ya. Laporan keuangan yang kedua yaitu adalah standar balance sheet. Ya, trial balance, standar balance sheet. Ya, customize, display. Nah, ini adalah laporan neracanya. Send to PDF. Save. Ya, close. Yang ketiga adalah profit and loss atau laba rugi. Profit and loss, customize. Ini boleh kita settingnya dari November atau dari Januari, boleh sama saja ya. Kita ibu contohnya Januari saja, November saja ya, November. Display. Nah, ini adalah labanya 258, 429, 524. Tinggal klik send to PDF. Profit and loss accrual, save, close, gitu ya. 3. Yang keempat itu adalah cash flow di banking, tadi di account ya. Trial balance itu udah ada di account, trial balance, standard balance sheet, profit and loss accrual, trial balance-nya before after ya. Banking itu statement of cash flow. Nah, ini statement of cash flow, display. Ini tinggal di send to PDF. Save ya, close. Selanjutnya adalah kalau kita ingin tahu laporan customer, kita masuk ke sales, pilih customer, ada sales customer di situ, sales summary ya, sales summary, display. Nah, muncul seperti ini, send to PDF, save, close juga. Kalau mau purchase-nya kita pergi ke purchase, pembelian ya. Ada supplier di sini, pilih purchase summary-nya, display, send to PDF, di save juga, close.
Lalu kita pergi ke inventory yang terakhir. Kalau mau persediaan ya, kalau mau tahu persediaan, inventory, item list, summary, customize, display saja langsung. Nah, ini adalah persediaan akhirnya ya. Seperti ini, send to PDF, save, gitu ya, close. Jadi kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laporan yang sudah kita simpan ya. Di antaranya ada trial balance before after, ada cash flow arus kas, ada laporan neraca, ada laporan piutang, laporan hutang, laba rugi, dan laporan persediaan. Nah, selanjutnya kita juga nanti suka diinstruksikan untuk backup file. Caranya gimana? Caranya masuk ke menu file, pilih backup, ya, backup all data, check company file for error, continue. Oke, tidak ada ketemukan error, tinggal kita pilih mau disimpan di mana. Kita masih di folder latihan, backup, save. Kita tunggu beberapa saat sampai backupnya selesai. Nah, sudah selesai. Ya, itu adalah langkah-langkah untuk menginput data awal, transaksi sudah ya, terus menginput memorial, transaksi memorial, menampilkan dan mencetak laporan keuangan, sampai dengan backup file tadi terakhir ya, karena terkadang itu suka diminta untuk silakan backup filenya. Nah, seperti itu caranya ya, mudah. Tinggal masuk ke menu file, backup, tinggal di backup all data, check company file for error, terus simpan gitu ya. Tinggal tunggu beberapa saat sampai backupnya selesai. Oke, seperti itu tahapan-tahapannya ya dalam memproses atau mengaplikasikan komputer akuntansi Mayob untuk perusahaan dagang, mulai dari menginput data awal sampai dengan tadi backup file terakhir. Oke, sekian video tutorialnya. Semoga nanti kalian bisa mengaplikasikannya ya secara mandiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.